Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau ada yang menyebut dengan penilaian akhir semester, atau bisa disebut juga dengan UAS, ujian akhir semester, untuk kelas 6 tema 5 semester 1 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.3. Nomor 1. Mendirikan usaha sendiri disebut A. Perwira, B. Pengusaha, C. Berwirausaha, D. Direktur. Mendirikan usaha sendiri disebut juga dengan C. Berwirausaha. Jika pengusaha itu diartikan sebagai orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Kita lanjut ke nomor 2. Salah satu keragaman ekonomi yang ada di pedesaan adalah dalam bidang A. Perdagangan, B. Peternakan, C. Pertanian, D. Perindustrian. Jawabannya adalah C. Pertanian. Nomor 3. Usaha yang cocok di sekitar tempat wisata adalah A. Toko souvenir, B. Fotokopi, C. Toko pupuk, D. Toko sembako. Jawabannya adalah A. Toko souvenir. Jika toko fotokopi itu cocok di sekitar tempat sekolah, bisa kampus, bisa juga dengan perkantoran. Sedangkan toko pupuk cocok di sekitar tempat daerah pertanian atau di desa. Yang toko sembako ini bisa terdapat di mana saja, karena sembako itu dibutuhkan semua orang. Kita lanjut ke nomor 4. Tindakan membungkus, menutup suatu barang atau sekelompok barang dengan material kemasan disebut A. Mengemas, B. Membungkus, C. Menutup, D. Menyimpan. Jawabannya adalah A. Mengemas. Nomor 5. Berikut ini tanggung jawab pelaku usaha kecuali, ingat ya, jika ada kata kecuali itu berarti yang bukan. A. Menghasilkan barang dengan kualitas sesuai persyaratan dagang, B. Menciptakan kemasan yang aman bagi konsumen, C. Menggunakan sumber daya alam sebanyaknya, D. Menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah produksi. Jawabannya adalah C. Menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Itu tidak boleh karena bisa menghabiskan. Kita lanjut ke nomor 6. Yang bertanggung jawab membayar barang atau jasa sesuai harganya adalah A. Produsen, B. Konsumen, C. Distributor, D. Promotor. Jawabannya adalah B. Konsumen. Jika produsen itu orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, sedangkan distributor memiliki fungsi atau tugas untuk menjual produk dari produsen kepada seorang pedagang eceran atau langsung ke konsumen akhir. Sedangkan D. Promotor, orang yang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan tugas promosi dari produk tertentu pada suatu perusahaan. Kita lanjut ke nomor 7.
Hal penting yang harus diperhatikan saat membuka usaha, kecuali A. Target konsumen, B. Harga produk, C. Tempat usaha, D. Pendidikan konsumen. Jawabannya adalah D. Pendidikan konsumen. Jadi, hal yang penting harus diperhatikan saat membuka usaha diantaranya yaitu target konsumen, harga produk, dan tempat usaha. Kita lanjut ke nomor 8. Sikap yang kita hindari saat menghadapi keragaman ekonomi adalah A. Terus berusaha dan meningkatkan diri, B. Membatasi diri kepada orang lain, C. Percaya diri meskipun dari keluarga sederhana, D. Bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Jawabannya adalah B. Membatasi diri kepada orang lain. Kita lanjut ke nomor 9. Cara agar tingkat ekonomi menjadi lebih baik adalah A. Mendemo pemerintah agar bantuan ditingkatkan, B. Bekerja penuh semangat tanpa istirahat, C. Bekerja keras dan tidak putus asa, D. Berdoa siang dan malam tanpa bekerja. Jawabannya adalah C. Bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Nomor 10. Menghargai keberagaman ekonomi itu penting karena A. Dengan menghargai keragaman ekonomi akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. B. Keragaman ekonomi tidak akan muncul di masyarakat Indonesia. C. Keberagaman ekonomi akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Keberagaman ekonomi pemicu perbedaan kaya dan miskin. Jawabannya adalah A. Dengan menghargai keberagaman ekonomi akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut ke nomor 11. Sikap toleransi yang harus dihindari dalam keragaman sosial budaya di Indonesia yaitu A. Menghargai serta mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, B. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, C. Menganggap bahwa budaya daerah kita adalah yang terbaik, D. Menyaring budaya asing yang masuk dan menyesuaikannya dengan sosial budaya bangsa kita. Jawabannya adalah C. Menganggap bahwa budaya daerah kita adalah yang terbaik. Itu tidak boleh dilakukan. Kita lanjut masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1. Lembar isian dengan informasi tertentu disebut A. Brosur, B. Formulir, C. Leaflet, D. Iklan. Jawabannya adalah B. Formulir. Jika brosur itu adalah salah satu media yang digunakan untuk mengirimkan promosi. Jika leaflet yaitu media cetak yang berisi tulisan serta gambar yang dibuat dalam bentuk selebaran dan tidak dibukukan. Sedangkan iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand, atau layanan kepada audien atau mendorong ketertarikan
pelibatan dan penjualan. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut yang bukan jenis formulir adalah A. Wesel pos, B. Kartu pos, C. Brosur, D. Kartu anggota. Jawabannya adalah C. Brosur. Nomor 3. Berikut merupakan bagian-bagian formulir kecuali A. Bagian kepala, B. Bagian tubuh, C. Instruksi, D. Sampiran. Jawabannya adalah D. Sampiran. Kita lanjut ke nomor 4. Bagian formulir yang memuat nama lembaga dan nomor telepon adalah bagian A. Tubuh formulir, B. Kepala, C. Inti, D. Ekor atau penutup. Jawabannya adalah B. Kepala. Sedangkan tubuh formulir itu berisi tentang data keterangan yang harus kita isikan dengan lengkap. Sedangkan intinya berisi dengan tata cara dari pengisian sebuah formulir inti atau instruksinya. Sedangkan ekor atau penutup itu berisi dengan tanggal pengisian dan juga tempat dari pengisian formulir dengan nama lengkapnya dan juga ada tanda tangannya. Kita lanjut ke nomor 5. Yang bukan bagian tubuh formulir yang memuat keterangan diisi dengan A. Keterangan lain seperti email, B. Agama yang dianut, C. Pendidikan terakhir, D. Alat rumah. Jawabannya adalah D. Alat rumah. Nomor 6. Atok hendak menjadi anggota pramuka di sekolahnya. Formulir yang harus diisi adalah formulir A. Formulir Wesel, B. Formulir kartu pos, C. Formulir keanggotaan, D. Formulir daftar riwayat hidup. Jawabannya adalah C. Formulir keanggotaan. Nomor 7. Formulir daftar riwayat hidup memuat informasi tentang A. Kesukaan seseorang, B. Ilmu seseorang, C. Sejarah seseorang, D. Kegiatan seseorang. Jawabannya adalah C. Sejarah seseorang. Nomor 8. Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup adalah A. Nama lengkap, B. Alamat, C. Riwayat pendidikan, D. Kegiatan sehari-hari. Yang tidak perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup yaitu D. Kegiatan sehari-hari. Jadi nama lengkap, alamat, riwayat pendidikan itu wajib disertakan dalam pengisian daftar riwayat hidup. Nomor 9. Formulir anggota perpustakaan dapat diisi dan digunakan untuk A. Melamar pekerjaan, B. Meminjam buku, C. Mengirim barang, D. Mengirim uang. Jawabannya adalah B. Meminjam buku. Nomor 10. Formulir yang digunakan untuk menabung di bank disebut formulir A. Penerimaan uang,
B. Formulir penyetoran, C. Penarikan uang, D. Formulir pemindah tabungan. Jawabannya adalah B. Formulir penyetoran. Kita lanjut masuk ke materi IPA KD 3.5. Nomor 1. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda A. Non-magnetis, B. Magnetis, C. Ferromagnetis, D. Medan magnet. Jawabannya adalah B. Magnetis. Jika non-magnetis itu benda atau bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan ferromagnetis adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi dan baja. Sedangkan medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana gaya magnet masih berpengaruh. Kita lanjut ke nomor 2. Alat rumah tangga yang memanfaatkan magnet kecuali A. Kulkas, B. Kipas angin, C. Kompas, D. Kompor gas. Jawabannya adalah D. Kompor gas. Jadi kulkas, kipas, dan kompas itu merupakan alat yang memanfaatkan magnet. Nomor 3. Berikut adalah sifat magnet yang benar. A. Kutub sesama tarik-menarik. B. Kutub tidak sesama tolak-menolak. C. Kutub tidak sesama yang satu menarik, satunya menolak. D. Kutub tidak sesama saling menarik. Jawabannya adalah D. Kutub tidak sesama akan saling tarik-menarik. Nomor 4. Daerah yang dipengaruhi gaya magnet disebut A. Kutub magnet, B. Medan magnet, C. Ujung magnet, D. Garis gaya magnet. Jawabannya adalah B. Medan magnet. Kutub magnet itu tadi kan sudah ya, ujungnya itu yang atau ujung magnet. Sedangkan garis gaya magnet merupakan garis lengkung di sekitar magnet yang arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nomor 5. Yang termasuk benda magnetis antara lain A. Aluminium, kayu, besi, B. Besi, baja, seng, C. Karet, besi, timah, D. Kayu, karet, kertas. Jawabannya adalah B. Besi, baja, dan seng. Kita lanjut ke nomor 6. Magnet dapat dibuat dengan digosok, induksi, dan elektromagnetik. Pembuatan magnet dengan cara induksi menghasilkan magnet bersifat A. Kuat, B. Sementara, C. Kekal, D. Tetap. Jawabannya adalah B. Sementara. Nomor 7. Alat yang tidak menggunakan cara kerja elektromagnetik adalah A. Telepon, B. Bel listrik, C. Setrika listrik, D. Relay. Jawabannya adalah C. Setrika listrik. Jadi telepon, bel listrik, dan relay itu alat yang menggunakan cara kerja elektromagnetik.
Nomor 8. Peralatan yang memanfaatkan magnet lingkaran adalah A. Kulkas, B. Speaker radio, C. Tempat pensil, D. Kompas. Jawabannya adalah B. Speaker radio. Speaker radio itu atau pengeras suara. Jika kalian membuka speaker radio itu ada nanti magnet berbentuk lingkaran. Nomor 9. Pemanfaatan magnet jarum dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pada tempat pensil, B. Pada pintu kulkas, C. Pengeras suara, D. Pembuatan kompas. Jawabannya adalah D. Pembuatan kompas. Jika tempat pensil itu magnetnya bisa berbentuk batang atau silinder, sedangkan pada pintu kulkas magnet batang. Yang pengeras suara ini magnet lingkaran atau magnet cincin. Nomor 10. Induksi elektromagnetik terjadi jika magnet batang digerakkan keluar masuk dalam A. Generator, B. Arah arus, C. Garis gaya magnet, D. Kumparan. Jawabannya adalah D. Kumparan. Kita lanjut masuk ke materi IPS KD 3.3. Nomor 1. Makanan khas negara Vietnam adalah A. Singkong santan, B. Po, C. Larp, D. Caha. Jawabannya adalah B. Po. Jika singkong santan itu makanan khas dari Thailand. Panganan singkong santan Thailand ini dikenal juga dengan nama Monten Cuame atau Thai Candiet Cassava. Sedangkan larp ini makanan dari negara Laos. Yang D. Makanan khas Cha ini berasal dari negara Kamboja. Nomor 2. Wayang asik berasal dari negara A. Myanmar, B. Malaysia, C. Brunei Darussalam, D. Filipina. Jawabannya adalah C. Brunei Darussalam. Nomor 3. MEA singkatan dari A. Masyarakat Ekonomi Asia, B. Masyarakat Ekonomi Amerika, C. Masyarakat Ekonomi ASEAN, D. Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Jawabannya adalah C. Masyarakat Ekonomi Asia. Nomor 4. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan MEA pada akhir tahun A. 2015, B. 2016, C. 2017, D. 2018. Jawabannya adalah A. 2015. Nomor 5. Perdagangan bebas yang memungkinkan negara menjual barang ke negara lain disebut A. AFTA, B. ILO, C. MEA, D. ACT. Jawabannya adalah A. AFTA atau AFTA. AFTA itu yang ILO itu berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
Jika MEA itu salah satu bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang perekonomian. Sedangkan ACT itu aksi cepat tanggap, secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kita lanjut ke nomor 6. Negara yang mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya adalah A. Singapura, B. Thailand, C. Indonesia, D. Filipina. Jawabannya adalah C. Indonesia. Nomor 7. Barang di bawah ini yang dilarang untuk diekspor di Indonesia adalah A. Timah, B. Kopi, C. Beras, D. Ikan arwana. Jawabannya adalah D. Ikan arwana. Nomor 8. Manfaat MEA bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali A. Ekspor menjadi lebih lancar, B. Bertambahnya laba negara, C. Investasi luar negeri meningkat, D. Meningkatnya angka pengangguran. Jawabannya adalah D. Meningkatnya angka pengangguran. Nomor 9. Upaya Indonesia agar mampu bersaing dengan negara di lingkup ASEAN adalah A. Menggunakan robot untuk industri, B. Memudahkan visa kerja asing, C. Menarik tenaga asing untuk bekerja, D. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan produk. Jawabannya adalah D. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan produk. Nomor 10. Komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN adalah A. Barang kuno, B. Udang galah, C. Binatang langka, D. Batu bara. Jawabannya adalah D. Batu bara. Kita lanjut masuk materi yang terakhir, SBDP KD 3.1. Nomor 1. Fungsi utama logo yaitu A. Sebagai ciri khas, B. Sebagai tanda, C. Sebagai identitas, D. Sebagai pengingat. Fungsi utama dari logo yaitu C. Sebagai identitas. Nomor 2. Poster merupakan karya seni A. 1 dimensi, B. 2 dimensi, C. 3 dimensi, D. 4 dimensi. Jawabannya adalah B. 2 dimensi. Poster lukisan itu termasuk karya seni 2 dimensi. Sedangkan patung kendi guci itu termasuk karya seni 3 dimensi. Nomor 3. Membuat buklet sederhana dapat menggunakan kertas A. Karton, B. Manila, C. Kertas A4, D. Kertas lipat. Jawabannya adalah C. Kertas A4. Nomor 4. Langkah pertama dalam membuat poster adalah A. Menyusun kalimat persuasif, B. Menggunakan gambar pendukung tema, C. Merumuskan pesan, D. Menentukan topik dan tujuan. Jawabannya adalah D. Menentukan topik dan tujuan. Nomor 5. Reklame berasal dari bahasa
A. Yunani, B. Prancis, C. Spanyol, D. Inggris. Jawabannya adalah C. Spanyol. Kita lanjut ke nomor 6. Pemasangan reklame mempunyai tujuan agar suatu barang dikenal masyarakat, sehingga barang tersebut nantinya akan A. dilihat, B. ditiru, C. dicontoh, D. dibeli. Jawabannya adalah D. dibeli. Nomor 7. Embalase dibuat dengan warna yang cerah supaya A. terlihat unik, B. berbeda dari yang lain, C. menarik perhatian konsumen, D. sangat indah. Jawabannya adalah C. menarik perhatian konsumen. Nomor 8. Yang bukan merupakan sifat buklet adalah A. sebagai anjuran, B. sebagai promosi, C. sebagai larangan kepada masyarakat, D. sebagai hiburan. Jawabannya adalah C. sebagai larangan kepada masyarakat. Nomor 9. Berikut yang bukan merupakan ciri poster yang baik adalah A. memiliki ukuran yang sesuai, B. memiliki ukuran tulisan yang kecil, C. mengandung himbauan, D. dilengkapi dengan gambar yang menarik. Jawabannya adalah B. memiliki ukuran tulisan yang sangat kecil. Nomor 10. Berikut ini yang bukan jenis-jenis reklame adalah A. spanduk, B. poster, C. lukisan, D. brosur. Jawabannya adalah C. lukisan. Jadi spanduk, poster, dan brosur itu merupakan jenis-jenis reklame. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.